Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi ruang vektor Euclidean. Sebelum kami masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Mazaya Amalia sebagai pemateri pertama sekaligus moderator, dan teman saya. Saya Dira Safira sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kami akan membahas materi kami pada hari ini. Materi yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama, pengantar vektor atau geometrik. Yang kedua, vektor dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Dan yang terakhir, hasil kali vektor proyeksi. Pengantar vektor geometrik. Vektor ialah sebuah entitas yang memiliki besar atau panjang dan arah. Biasanya digambarkan sebagai anak panah dari satu titik ke titik lainnya. Kuantitas fisik dapat direpresentasikan dalam 2 jenis, yakni skalar dan vektor. Yang pertama, skalar. Skalar ialah nilai numerik yang menyatakan besar kuantitas fisik tersebut. Contohnya, laju kendaraan 75 km per jam, panjang 2,5 meter. Kemudian, vektor ialah kuantitas fisik yang memiliki besar dan arah. Contohnya, mobil 80 km per jam ke arah timur laut. Kemudian notasi vektor. Vektor dilambangkan dengan huruf-huruf kecil dicetak tebal atau memakai tanda panah jika berupa tulisan tangan. Contohnya U, V, W atau vektor U, vektor V, dan vektor W. Secara geometri, vektor di ruang dwimatra atau 2 dimensi dinyatakan sebagai garis besar. Kemudian operasi vektor. Yang pertama, penjumlahan. Jika V sama dengan V1, V2, kemudian Vn, dan W sama dengan W1, W2, dan Wn, maka V ditambah W sama dengan V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, dan Vn ditambah Wn. Contoh, misalkan V sama dengan 3, min 1, dan 4, kemudian W sama dengan 4, 0, dan 8, maka V ditambah W sama dengan 3 ditambah 4, min 1 ditambah 0, dan 4 ditambah 8, maka hasilnya 7, min 1, dan 12. Kemudian pengurangan 2 vektor. V dikurang W sama dengan V ditambah min W. Jika V sama dengan V1, V2, kemudian Vn, dan W sama dengan W1, W2, dan Wn, maka V dikurang W sama dengan V1 dikurang W1, V2 dikurang W2, dan Vn dikurang Wn. Contoh, misalkan V sama dengan 3, min 1, 4, kemudian W sama dengan 4, 0, 8, maka V dikurang W sama dengan 3 dikurang 4, min 1 dikurang 0, dan 4 dikurang 8, maka hasilnya min 1, min 1, dan min 4. Kemudian perkalian vektor dengan skalar. Kv yakni vektor yang panjangnya nilai mutlak K kali panjang V. Jika V sama dengan V1, V2, dan Vn, maka Kv sama dengan Kv1, Kv2, dan Kvn. Contohnya, misalkan V sama dengan 4, 6, dan 12, maka 2V sama dengan 8, 12, min 4. 1/2V sama dengan 2, 3, dan min 1.
Selanjutnya, vektor dalam ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Vektor pada bidang bisa disebut juga sebagai vektor 2 dimensi. Pada vektor 2 dimensi, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik X dan Y. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan gambar pada slide berikut, terdapat dua buah ruas garis, yaitu vektor 0P dan vektor 0R. Kita misalkan ruas garis vektor 0P sebagai vektor P dan ruas garis vektor 0R sebagai vektor R. Vektor P termasuk vektor posisi karena memiliki pangkal di pusat koordinat 0, yakni 0,0, dan ujung di titik P 4 dan 2. Sama halnya dengan vektor R, yang juga merupakan vektor posisi karena berpangkal di titik 0, yakni 0,0, dan ujung di titik R adalah 2 dan 4. Titik Q pada koordinat kartesius di gambar juga bisa menjadi vektor posisi. Jika teman-teman tarik garis lurus dari pusat koordinat ke titik Q tersebut, nilai untuk vektor ini bisa kita namakan vektor Q dengan koordinat Q 5 dan 5. Sehingga dapat kita tuliskan vektor-vektor posisinya, yakni vektor P sama dengan 4 dan 2, vektor Q sama dengan 5 dan 5, dan vektor R sama dengan 2 dan 4. Kemudian, pada koordinat kartesius tersebut terdapat vektor AB sama dengan min 10 dan 2, ke kiri 10 satuan dan ke atas 2 satuan. Misalkan vektor 0A sama dengan vektor A dan vektor 0B sama dengan vektor B, sehingga vektor A dan vektor B merupakan vektor posisi bernilai vektor A sama dengan vektor 0A sama dengan 6 dan 5, dan vektor B sama dengan vektor 0B sama dengan min 4 dan 7. Jika kita menghitung nilai vektor B dikurang vektor A, maka akan diperoleh vektor B dikurang vektor A sama dengan vektor 0B dikurang vektor 0A. Maka hasilnya min 4 dan 7 dikurang 6 dan 5. Hasil dari pengurangan angka yang tadi min 10 dan 2. Itulah hasil dari vektor A dan B. Artinya, vektor AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A, atau dapat ditulis sebagai berikut. Vektor A B sama dengan vektor 0B dikurang vektor 0A sama dengan vektor B dikurang vektor A. Kemudian vektor AB sama dengan min 6 dan min 5. Contoh soalnya diketahui B min 4 dan 1, dan yang ditanya koordinat titik A. Jadi jawabannya vektor AB sama dengan vektor 0B dikurang vektor 0A, kemudian vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Vektor A sama dengan vektor B dikurang vektor AB, maka hasilnya vektor A sama dengan min 4 dan 1 dikurang min 6 dan min 5. Vektor A sama dengan min 4 ditambah 6, 1 ditambah 5. Hasilnya 2 dan 6. Koordinat titik A akan bernilai sama dengan vektor posisi vektor A.
jika koordinat titik A adalah 2 dan 6. Selanjutnya, vektor dalam ruang 2 dimensi. Kita akan menentukan vektor pada bidang 2 dimensi. Misalkan vektor R merupakan vektor pada ruas garis vektor 0R. Vektor R dapat dinyatakan dengan vektor R sama dengan X dan Y. Pada gambar di bawah, OPR membentuk segitiga siku-siku dengan sisi alas X, sisi tegak Y, dan sisi miring vektor R. Oleh karena itu, pada panjang vektor R dinotasikan dengan nilai mutlak vektor R. Dapat dicari menggunakan teorema Pythagoras, yaitu seperti gambar di bawah ini. Yang rumusnya adalah nilai mutlak vektor R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Contohnya, diketahui vektor A sama dengan min 3 dan min 4, kemudian vektor B sama dengan min 5 dan 1. Tentukan nilai mutlak vektor A dan nilai mutlak vektor B. Jadi pembahasannya, yang pertama nilai mutlak vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Maka hasilnya akar 9 ditambah 16. Hasil dari akar 9 ditambah 16 yakni akar 25 dan sama dengan 5. Kemudian nilai mutlak vektor B sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat yakni akar min 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 1. Maka hasilnya akar 26. Baiklah, materi berikutnya yakni vektor dalam ruang 3 dimensi akan dijelaskan oleh teman saya Dira. Kepada Dira saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan vektor dalam ruang 3 dimensi. Vektor dalam ruang atau vektor 3 dimensi merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Ketika sumbu di satu titik yang akan menjadi titik pangkal vektor tersebut, penulisan vektor 3 dimensi dalam bentuk matriks atau vektor kolom sebenarnya tidak jauh berbeda dengan vektor 2 dimensi. Hanya saja pada vektor 3 dimensi terdapat tambahan satu komponen, yaitu komponen Z. Misalnya pada gambar di slide sebelumnya, vektor terdiri dari 3 titik koordinat, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 1. Sehingga vektor P sama dengan komponen X, komponen Y, dan komponen Z sama dengan 3, 4, dan 1. Panjang vektor dalam ruang juga dapat ditentukan dengan cara yang sama, yaitu misalkan diberikan vektor R sama dengan X, Y, dan Z. Dengan menggunakan dalil Pythagoras, panjang vektor tersebut dapat ditentukan dengan rumus nilai mutlak vektor R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sekarang kita masuk ke contoh. Diketahui vektor A sama dengan 3, min 1, dan 2. Tentukan nilai mutlak dari vektor A. Pembahasannya, nilai mutlak vektor A sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya akar 9 tambah 1 tambah 4, hasilnya akar 14. Kemudian ke materi hasil kali vektor proyeksi. Misalkan vektor 0A sama dengan akar vektor A dan vektor 0B sama dengan vektor B membentuk sudut sebesar alfa seperti di gambar. Jika vektor A kita proyeksi pada vektor B, maka akan kita peroleh hasil proyeksi pada vektor B, yaitu vektor C. Ilustrasi kita gambarkan seperti gambar di bawah ini. Pada vektor A dan vektor B dapat kita peroleh cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B. Pada segitiga siku-siku
OAC dapat kita peroleh cos alfa sama dengan nilai mutlak vektor OC per nilai mutlak vektor OA sama dengan nilai mutlak vektor C per nilai mutlak vektor A. Dari kedua persamaan di atas dapat kita peroleh nilai mutlak vektor C per nilai mutlak vektor A sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B. Nilai mutlak vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor B. Jadi, jika vektor C adalah vektor hasil proyeksi vektor A pada B, maka panjang vektor C adalah nilai mutlak vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor B. Panjang proyeksi ini disebut juga proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Untuk menentukan persamaan vektor proyeksi vektor C dapat dicari dengan langkah-langkah berikut ini. Vektor 0C segaris dengan vektor 0B, sehingga terdapat K bilangan real dapat kita peroleh vektor 0C sama dengan K dikali vektor 0B. Vektor C sama dengan K dikali vektor B, di mana K sama dengan nilai mutlak vektor C per nilai mutlak vektor B. Vektor C sama dengan nilai mutlak vektor C per nilai mutlak vektor B dikali vektor B. Nilai vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor B per nilai mutlak vektor B dikali vektor B. Vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor B kuadrat dikali vektor B. Jadi, jika vektor C adalah vektor hasil proyeksi vektor A pada vektor B, untuk persamaan vektor C adalah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor B kuadrat dikali vektor B. Contohnya yaitu diketahui vektor A sama dengan vektor 8i dikurang vektor 4j ditambah vektor K, dan vektor B sama dengan vektor 4i ditambah vektor 2j ditambah vektor 3k. Tentukanlah panjang vektor proyeksi vektor B pada vektor A. Dari apa yang diketahui pada soal dapat kita peroleh vektor A dikali vektor B sama dengan 8 dikali 4 ditambah min 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Hasilnya 32 dikurang 8 tambah 3 sama dengan 27 per nilai mutlak vektor A sama dengan akar 8 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan akar 81 sama dengan 9. Panjang vektor proyeksi vektor B pada vektor A adalah vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor A sama dengan 27 per 9, hasilnya 3. Jadi kesimpulan dari materi kami hari ini adalah dengan pemahaman yang baik mengenai ruang vektor Euclidean, seseorang dapat lebih mudah memahami berbagai konsep matematika lanjutan, fisika, dan rekayasa. Penggunaan vektor dalam berbagai aplikasi seperti grafika komputer, mekanika, dan pemrosesan sinyal juga menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang ruang vektor ini. Kesimpulannya, pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep dasar dalam ruang vektor Euclidean sangatlah penting dalam memahami berbagai fenomena matematika dan ilmu terapan lainnya. Dengan penguasaan konsep ini, seseorang dapat lebih siap dalam menghadapi permasalahan yang membutuhkan pemodelan dan analisis menggunakan vektor. Baiklah, sekarang sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham akan materi yang kami sampaikan sebelumnya, boleh ditanyakan.
Jadi ya, aku ini ya. Baiklah, kepada Baharul dipersilahkan. Nah, tadi kalian jelaskan di situ ruang vektoring contohnya itu kan di segitiga tadi itu kan. Nah, aku mau tanya, tadi kan di ruang vektor Euclidean ini kan dia bisa bentuknya 3D. Nah, bentuk 3D itu kan bisa aja kubus, balok, dan lain-lain. Apakah bisa menggunakan kubus untuk menghitung hasil vektor dan proyeksinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya boleh taruh di kolom chat ya, Barul. Baik. Kemudian teman yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada teman-teman lain yang ingin bertanya, kami tutup sesi tanya jawab ini. Dan kami akan berdiskusi pada kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari Bahrul. Terima kasih.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bahrul. Pertanyaannya tadi, apakah bisa menghitung ruang vektor Euclidean sebuah bentuk 3 dimensi yaitu kubus dengan hasil kali vektor dan proyeksi? Tentu bisa. Yang pertama, ruang vektor Euclidean adalah ruang yang terdiri dari vektor-vektor yang dapat ditambahkan bersama dan dikalikan dengan skalar. Dalam konteks 3 dimensi, kita menggunakan rumus vektor R, misalnya vektor R pangkat 3 yang terdiri dari vektor-vektor dalam bentuk vektor V sama dengan Vx, Vy, dan Vz. Kemudian kubus dalam ruang vektor Euclidean. Misalkan kita memiliki sebuah kubus dalam vektor R pangkat 3 dengan panjang sisi A. Vektor-vektor yang mendefinisikan tepi kubus ini bisa dipandang sebagai vektor dalam ruang vektor R pangkat 3. Misalnya, untuk sebuah kubus dengan satu sudut di titik asal 0, 0, dan 0. Vektor-vektor dari asal ke 3 titik terdekat adalah vektor A sama dengan A, 0, 0, vektor B sama dengan 0, A, 0, dan vektor C sama dengan 0, 0, dan A. Bagaimana Bahrul, apa jawaban dari saya dapat dipahami? Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Baiklah, karena berakhir sudah sesi tanya jawab tadi, maka berakhir juga presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami dalam mempresentasikan pembahasan kami tadi, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mbak Jaya, nanti jangan